PDI Perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden. Tidak tanggung-tanggung, 10 nama kandidat disebutkan Ketua DPP Puan Maharani untuk mendampingi Ganjar Pranowo. P3 resmi mengusung Sandiaga Uno, sementara PAN masih linglung menyodorkan Erick Thohir ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Yang makin membingungkan, ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang 20 tahun berseberangan dengan PDI Perjuangan. Puan Maharani serius menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sekedar gimik politik belaka atau jangan-jangan upaya memecah koalisi? War tiket cawapres Ganjar bersama bakal cawapres Ganjar Pranowo masih terbuka. PDI Perjuangan membuka usulan nama-nama yang akan dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana elektabilitas bakal cawapres dari hasil survei terakhir? Kita sudah merangkumnya dari beberapa lembaga survei. Kita akan tunjukkan yang pertama ada elektabilitas calon presiden dulu versi Litbang Kompas. Ini periode surveinya 29 April sampai 10 Mei 2023. Di sini Ganjar Pranowo 40%, Prabowo Subianto 36,8%, Anies Baswedan 23,2%. Kita lihat slide selanjutnya, elektabilitas calon presiden dari survei Carta Politika. Ya, Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, Anies Baswedan 23,6%, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ada 7,1%. Kita lihat itu tadi elektabilitas calon presiden. Bagaimana dengan calon pendampingnya? Dari Lita Politika dulu, elektabilitas calon wakil presiden ternyata Sandiaga Uno yang sudah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan angka 19,8%. Menyusul ada politisi Golkar yang juga Gubernur Jawa Barat 18,4%, Ridwan Kamil. Ada Mahfud MD, Menko Polhukam. Ini newcomer tapi angkanya langsung tinggi. Mungkin karena beberapa pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ini Pak Mahfud di angka 15,2%. Ketua Umum Partai Demokrat AHY di 10,9%. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir 9,2%. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa 5,8%. Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB di 3,5%. Puan Maharani Ketua DPR RI 2,9%. Dan Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar 2,2%. Masih ada 12% lagi masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak jawab atau undecided voters untuk yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden. Kita lihat dari surveinya Litbang Kompas, elektabilitas calon wakil presiden yang paling mumpuni ataupun yang paling pas untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini secara spesifik kita mungkin tulisannya kurang ya, tapi saya tambahkan bahwa Litbang Kompas memotret siapa tokoh ataupun sosok yang paling cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini survei Litbang Kompas periode 29 April sampai 10 Mei 2023. Ternyata Gubernur Jawa Barat di 14,9%, kemudian Sandiaga Uno di 14,1%, Prabowo Subianto di angka 11,5%. Ini cukup tinggi ya. Ketua Umum Partai Gerindra Anies Baswedan, baca pres Partai Nasdem 9,9%, Erick Thohir malah justru 7,6%, AHY di 5,8%, Puan Maharani di 3,5%, kemudian Andika Perkasa 2%, Erlangga Hartarto di 1,5%, Kofifa Indar Parawansa 1,1%, Yeni Wahid ini nama baru muncul nih 0,7%, sementara yang tidak tahu ataupun merahasiakan pilihannya untuk elektabilitas calon wakil presiden ada 27,35%. Itu tadi adalah sosok-sosok ataupun tokoh yang dianggap paling cocok mendampingi Ganjar Pranowo versinya Litbang Kompas. Dengan adanya nama-nama ini, apakah kemudian bursa cawapresnya Ganjar Pranowo terbuka sangat lebar karena ternyata tiba-tiba ada nama baru yang muncul, Ketua Umum Partai Demokrat AHY kemarin disampaikan juga oleh Puan Maharani. Partai Persatuan Pembangunan akhirnya resmi mengusung nama Sandiaga Salahuddin Uno untuk diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam acara penutupan rapat pimpinan nasional P3 di Jakarta. Agar P3 memperjuangkan nanti Pak Sandiaga Salahuddin Uno bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.